Ini penyerahan uang donasi ya ke Pak siapa? Ali Mansur ya. Ali Mansur, Pak Ustadz Ali Mansur, Mu'alaf Center. Ini uang donasi dari pihak APII yang diserahkan oleh Ustadz Nandar, Divisi Hukum dari API ya. Untuk Bank Dewa ya. Untuk Bank Putu Dewa. Kita spill sedikit ya Bank Putu Dewa ini. Bank Putu Dewa ada pesan-pesan? Udah Pak ini, udah. Iya. Udah. Langsung ke Pesannya selalu jaga kesehatan dan terus. Selalu aja nggak sehat. Ya, ini kan cuma salah satu cara Allah untuk saya berhenti bentar. istirahat. Habis ini lari lagi, insya Allah. Masya Allah. Insya Allah, Terima kasih insya Allah. semua teman-teman. Ternyata Semangat Bang. ini loh, ternyata jadwalnya itu begini teman-teman ya. Jadwalnya ke LP Ciamis, si KC mau syahadat, dia KC mau syahadat kembali kalau beliau yang syahadatkan. Oh, Perjalanannya ke sana mengalami musibah. oh Saya iya. tahunya ini Bekasi, ternyata ini di Majalengka. Oh iya. Lagi keluar ke Ciamis kan dari Karena rencananya dari Ciamis itu langsung Kalau nggak mengalami kecelakaan, Langsung ke Bandung ya. kalau nggak mengalami kecelakaan lalu lintas, si KC udah muslim hari ini. Itu maksudnya. Berarti belum diizinkan. Belum diizinkan. gara-gara KC jadi begini. Jangan. Enggak. Aduh. Qadarullah. Ya. Ini kita dari tim API khusus dan spesial. Makasih ya teman-teman. Ya, semua. siap. Dewa Putu Adi, mantan gitaris salah satu band terkemuka di Indonesia, itu diminta untuk mengisi dakwah di Lapas Ciamis atas permintaan dan permohonan dari MKC. MKC ternyata mau bertobat. Entah pertobatannya ini karena memang tulus ikhlas dari lubuk hati yang terdalam, ya, atau karena donasi yang dibawa kabur oleh Saifuddin Ibrahim ke Amerika. Kita tidak tahu. Kita spill dulu bagaimana kemudian Yonathan Nandar dan kawan-kawannya itu bahagia karena rencana Muhammad KC akan kembali ke Islam. Kita akan tonton videonya yang ada berikut ini. Ini loh, ternyata jadwalnya itu begini teman-teman ya. Jadwalnya ke LP Ciamis, si KC mau syahadat, dia KC mau syahadat kembali kalau beliau yang syahadatkan. Oh, Perjalanannya ke sana mengalami musibah. oh iya. Saya tahunya ini Bekasi, ternyata ini di Majalengka. Oh iya. Lagi keluar ke Ciamis kan dari Karena rencananya dari Ciamis itu langsung Kalau nggak mengalami kecelakaan, Langsung ke Bandung ya. kalau nggak mengalami kecelakaan lalu lintas, si KC udah muslim hari ini. Itu maksudnya. Berarti belum diizinkan. Belum diizinkan. gara-gara KC jadi begini. Jangan. Enggak. Aduh. Qadarullah. Ini kita dari tim API khusus dan spesial. Makasih ya teman-teman. Ya, semua. siap. Teman-teman tahu dengan MKC. MKC itu komplikasi. Dia memiliki banyak penyakit. Ada temannya Risuli Lubis yang kerap kali memamerkan mukjizat atau karunia penyembuhan, tidak mempan untuk menyembuhkan MKC. Ya, MKC komplikasi, nggak ada satu mukjizat dari para pendeta yang sanggup menyembuhkan MKC. Ternyata MKC di sisa masa hukumannya meminta abang kita Putu Dewa Adi, ya, mantan gitaris sebuah boy band, Dewa Putu Adi, mantan gitaris salah satu band terkemuka di Indonesia, itu diminta untuk mengisi dakwah di Lapas Ciamis atas permintaan dan permohonan dari MKC. MKC ternyata mau bertobat. Entah pertobatannya ini karena memang tulus ikhlas dari lubuk hati yang terdalam, ya, atau karena donasi yang dibawa kabur oleh Saifuddin Ibrahim ke Amerika. Kita tidak tahu.
tetapi kita harus bersuuzon, harus berprasangka baik. Mudah-mudahan MKC bertobat meninggalkan ajaran Paulus ini semata-mata murni karena dorongan hati yang paling dalam bahwa agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Oke, ya teman-teman sekalian, itulah mimpi Yonatan Nandar. Ya, mimpi juga ada seorang ustadz yang sudah kecelakaan itu ya. Jadi mereka sebenarnya berharap demikian ya. Ya tidak masalah ya, tidak masalah. Sebenarnya ketika mereka berharap seperti itu juga tidak ada masalah. Tetapi masalahnya, yang menjadi masalahnya adalah karena mereka membangun hoax, seakan-akan itu adalah sesuatu hal yang benar. Tapi ternyata teman sekalian, ini Bapak KC itu sedang bercanda. Karena kan menurut informasi dari Kak Lucy Daifa, dia katakan bahwa Muhammad KC bilang bahwa apakah ada jaminan di dalam agama Islam? Apakah di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada jaminan untuk memperoleh hidup kekal? Kan gitu. Jika ada memang ayat-ayat demikian, itu nanti tunjukkan kepada saya. Gitu ya. Ya mungkin kalau ada jaminan saya ya di dunia dan di akhirat, mungkin saya akan kembali lagi ke Islam. Tapi ini dalam bentuk bercanda. Nah, seperti apa klarifikasi daripada istri Pak KC dan juga Pak KC sendiri? Tadi sudah kita spill sedikit ya di cuplikan. Nanti kita akan spill semuanya. Saya berharap teman-teman menonton semuanya ya. Jadi teman-teman sekalian, pertama-tama kita dengarkan dulu klarifikasi daripada istri Pak KC dan nantinya dilanjutkan dengan pesan dari Pak KC langsung dari dalam penjara di Ciamis. Berikut videonya. Bilang yaudah Mak yang voice note aja. Akhirnya Mak KC, Bu KC itu kirim voice note, ini dia isinya, teman-teman bantu didengar dan saya tidak sapa-sapa teman-teman dulu ya. Salam saudara terkasih di dalam Tuhan. Saya ada sedikit menyampaikan klarifikasi yang sedang tersebar di luar dari channel Seberang, bahwa itu tidak benar. Saya dan Pak KC pun kaget mendengar itu. Dan ya saya untuk menyampaikan itu tidak benar. Saya dan Pak KC tetap di dalam Yesus, tetap punya iman kepada Yesus yang sudah kami pegang dan sudah kami imani dan tidak akan dilepaskan. Walaupun kita dalam penderitaan sudah hampir 3,5 tahun kami melewati semua ini. Juga Pak KC yang di dalam juga walaupun dengan sakit, walaupun tetap dia bertahan, dia tetap sukacita, dia tetap semangat di dalam Tuhan, tidak akan melepaskan. Apapun sekarang viral di luar, silakan orang mau menuduh apapun, silakan, tapi itu tidak benar. Saya tetap berpegang teguh untuk menjadi murid Yesus, juga Pak KC juga untuk terus menjadi murid Yesus, bisa mengabarkan kebenaran dari Tuhan Yesus. Itu yang kami sampaikan buat klarifikasi yang saat ini sedang viral di sana. Dan saya juga mohon bantu dalam doanya, walaupun kondisi Pak KC belum sehat sekali, tapi sudah mulai pemulihan, sudah mulai berjalan walaupun masih pakai tongkat. Sudah jauh perubahan jauh karena mujizat anugerah Tuhan, berkat doa-doa para hamba Tuhan yang sudah mendoakan kami, menguatkan kami, menyemangatin kami dengan keadaan kami yang sudah seperti saudara saya sendiri, yang sudah seperti kakak atau orang tua saya sendiri. Saya bisa berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang baik, hanya Tuhan yang membalas kebaikannya berlimpah-limpah. Tuhan pakai di ladangnya Tuhan lebih lagi. Itu klarifikasi dari saya yang singkat, bahwa berita itu tidak benar. Saya masih tetap di dalam Tuhan dan tetap pegang teguh untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, masih ada lagi teman-teman, bantu dengar dulu ya. Teman-teman, sekarang kita dengarkan langsung ya klarifikasi atau omongan dari Pak KC ya. Di samping tadi adalah apa yang saya ceritakan, itu adalah obrolan dari Ibu KC. Ini adalah langsung omongannya Pak KC. Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Saya hari ini menyatakan diri bahwa sekali Yesus tetap Yesus.
bagiku adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nggak usah khawatir. Itu bercanda-bercanda itu dijadikan itu hanya bercanda aja. Saya didoakan oleh Pak Rusli Lubis bukan tidak sembuh, tapi buktinya saya sekarang sembuh. Ya, saya bisa jalan walaupun sekarang masih tertatih-tatih pakai tongkat. Sekalian salam buat semuanya, tenang saja. MKC tidak akan goyah tentang keimanan. Amin. Teman-teman sekalian, itulah kebenarannya yang kita sudah dengarkan bersama, yang kita sudah pahami, yaitu tentang klarifikasi dari istri Pak KC dan juga langsung dari Pak KC. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dan kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita dan tentu saja kita mesti waspada dengan para mualaf yang selalu meresahkan di medsos. Kenapa saya katakan meresahkan? Karena mereka itu teman-teman itu menyampaikan banyak berita hoax dan berita bohong teman-teman ya. Nah, kita sudah melihat tadi dari awal video di mana ada seorang mantan gitaris salah satu grup band Indonesia yang ada di Indonesia dan kemudian dia sudah menjadi seorang ustadz sekarang mungkin ya atau sebagai pendakwah dan kemudian teman-teman ya rencananya dia ke Lapas Ciamis untuk menarik lagi MKC dari keyakinannya saat ini yang dimana MKC saat ini adalah pengikut Kristus, mengikut Yesus yang dimana juga sebelumnya latar belakang Islam teman-teman ya dan kemudian dia sudah mengenal Kristus dan rencananya itu teman-teman mau ke Ciamis untuk memualafkan kembali MKC ini, menarik kembali teman-teman ya. Tetapi rencana itu gagal teman-teman ya. Itulah sebabnya kita percaya firman Tuhan bahwa rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Dan kemudian kita sudah melihat bagaimana dia langsung masuk rumah sakit teman-teman ya. Dan tentu saja kita percaya bahwa itu adalah seizin Tuhan, itu adalah rencana Tuhan bagaimana seseorang punya niat yang tidak baik. Nah, tidak baiknya teman-teman, ketika orang sudah meyakini suatu keyakinan yang benar-benar dia sudah yakin pasti dia diselamatkan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya dan kemudian ditarik dia dari kebenaran itu, maka itu menurut saya itu sudah niat yang jahat itu terhadap MKC. Dan kita sudah mendengarkan bagaimana klarifikasi sendiri dari MKC ya, dan juga keluarganya, istrinya dan juga dari MKC bahwa mereka itu sekeluarga, mereka tetap mempercayai Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dan tidak ada satupun yang bisa mengguncangkan iman mereka. Nah teman-teman itu kita sudah menonton klarifikasi mereka tadi bahwa itu tidak pernah terjadi karena mereka percaya bahwa hanya Yesuslah yang sanggup menyelamatkan mereka. Nah teman-teman dan kita sudah mengetahui asli para mualaf ini karena memang mereka itu suka menyampaikan berita-berita hoax seperti Yonatan Nandar tadi bahwa MKC sudah murtad, sudah keluar dari Kristen, sudah memeluk kembali agamanya yang semula. Nah teman-teman itu berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang hoax, berita bohong teman-teman ya. Coba kalau tidak ada klarifikasi dari keluarga MKC sendiri, maka banyak penonton, para netizen termakan oleh berita-berita hoax yang dilakukan oleh para mualaf ini, salah satunya Yonatan Nandar. Nah teman-teman itu saja yang perlu saya sampaikan. Mari kita hati-hati dan waspada terhadap mereka yang menyampaikan berita-berita yang tidak benar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.